Alil Haddad radhiyallahu taala wa rahimahullah taala rahmatan abdurar. Adab sulukil murid, adab orang yang sedang menempuh di jalan Allah taala, sudah menjaga anggota tubuh dari maksiat. Kemudian pada pasal ini langgengkan, tahu gak langgengkan? Dawamkan senantiasa selalu dalam keadaan toharoh, berwudu. Kemudian setelah berwudu jangan tinggal juga sholat 2 rakaat, sholat wudu, sunnah wudu. Jadi batal wudu lagi. Habis wudu ada sholat sunnah wudu sholat. Kalau nggak bisa minimal berwudu aja deh, jaga wudu. Ya, syukur-syukur kita bisa sholat 2 rakaat wudu. 10 kali kita wudu, 10 kali kita sholat 2 rakaat. Ya. Nah, kemudian kalau memang bercampur sama keluarganya, ya ini bahasanya ringan karena ada anak-anak, ya. Artinya pok aming ablalang kupu-kupu, ntar anaknya nanya mamanya. Ya, bersegera mandi janabah. Ya, itu orang-orang besar begitu. Ya, Habib Abdullah ngajarin orang yang sedang menempuh jalan Allah, dia nggak tinggal dari tidak ada hadas kecil maupun apalagi hadas besar. Kan pasti ada hadas kecil, buru-buru dia berwudu. Ketika ada hadas besar, buru-buru dia mandi. Malam juga mandi. Maka kalau ente tinggal di gunung tuh jadi walinya cepat. Bayangin airnya gimana. Ya, kemudian apa lagi? Mereka layamkus junuban, mereka tidak menetap di dalam keadaan junub. Ya, nggak berdiam di dalam junub, nggak ada mereka. Langsung mereka mandi pada saat itu. Kalau kita kagak tidur, ya ngeler sampai pagi, subuh lewat. Cita-cita mau jadi wali, nggak mampus gak bisa. Itu dong yang kecil, gimana nahan yang lebih dari itu, bala apaan? Ya, kalau kita sakit gigi aja satu RT tahu, satu grup WA tuh yang di 20 biji grup tahu. Kayak pasang status lagi. Ya. Nah, itu dia. Nah, sekarang bagaimana untuk bisa menjaga wudu? Mereka diantaranya yasta'in, mereka meminta tolongnya ala dawami toharo ini bigilatil akal. Tuh, mereka ya cara mereka untuk melanggengkan, mendawamkan kesucian ini, terutama tuh hadas kecil kan bukan hanya kencing aja. Kan kentut termasuk. Tidur batal kan ketika dia bangun. Nah, diantaranya gilatil akal, mereka sedikit makan. Kita ya alhamdulillah sedikit-sedikit, cuma beda dikit gitu. Nabi sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan, cuma nambah dikit doang. Ya, sedikit tidur, kita dikit tidur. Ya, Nabi dikit tidur, kita sedikit-dikit gitu. Coba orang-orang soleh nanti lihat dikit makan, sedikit tidur, itu cara cirinya. Jadi kalau lihat ngaku orang soleh, dia ngaku ya, bukan dia yang ini anu orang soleh nih masya Allah. Itu lihat, ya dia makan banyak tidur, jauh deh. Jangan percaya ya, orang ngaku orang soleh tapi makan banyak tidur. Kalau dia nggak ngaku nggak apa-apa, kita kan nggak ada ngaku jadi orang soleh. Makan banyak tidur wajar dong daripada dia. Wajar. Rendang ustadz tadi memban. Ya, siapa makan rendang ya? Bubur kan? Oh no. Ini nih. Ya enak kalau ini kita, ya Allah 2 tahun nggak jalan gitu. Ya. Enak gitu tuh, makanya safar enak apa sama guru jalan bareng. Gurunya kan nggak misahin diri. Gurunya murid naik mobil, guru naik pesawat, enggak, bareng-bareng kita jalan. Ya kayak Nabi Muhammad. Ini kelihatan antara kita. Di sedikit di atas sedikit, wala yatakalam ila fi hajah. Ini lihat ciri-ciri orang masya Allah. Ya, kata Habib Abdullah bin Alil Haddad radhiyallahu an, walladzi yanbaghi lil murid, selayaknya bagi seorang penuntut ilmu, seorang yang sedang menempuh jalan Allah, an la yakul illa anfaqah. Dia tidak makan kecuali dalam keadaan butuh. Loh. Kalau kita nggak pakai butuh, pokoknya kapan aja makan. Mereka makan butuh, ketika udah lapar mereka baru makan. Itu juga niatnya untuk mengkuatkan dirinya untuk bisa ibadah. Kecuali puasa agak panjang. Lagi bukan bulan puasa, kayak orang puasa gitu. Ya, makanya mereka banyakkan puasa karena dengan puasa ibadah. Kalau cuma nahan lapar doang kan belum tentu. Tapi dengan puasa, nah ketika puasa di malam harinya mereka juga kayak orang puasa. Kalau kita kan nggak puasa, pas buka udah lupa diri tuh. Ya, udah lupa diri, dendam, cuma dibalik. Kalau bulan puasa kita banyakkan makan siang, malamnya rada kurang. Ya, tapi kalau bulan puasa siangnya banyak tidur, kayak malam dibalik. Bulan puasa ini dibalik, siangnya nggak makan, banyak tidur, malamnya banyak makan.
buka makan, terus terawih, makan lagi. 3 kali sehari sama juga. Ya, makanya lu puasa mungkin gemuk. Ya wajar. Belum lagi ada undangan lagi ke Buli. Wah, Masya Allah. Ya, senang umat Islam. Boleh gak? Boleh aja. Memang kelas kita. Tapi kalau inti mau naikin kelas, tuh, dikasih tahu nih jalannya. Tuh, ini bukan jadi kewajiban. Kalau kewajiban dosa kita tiap hari. Wah, dosa kita. Ya kalau kita menempuh jalan-jalan orang-orang besar, dosa kita. Tapi kita mau jadi orang yang tinggi pangkatnya insya Allah. Nah, ini jalannya Habib Abdul kasih tahu. Ya, sangat mudah tapi sulit dilakukan. Enggak disuruh baca amalan ini 500.000. Wah, doer gitu ya. Enggak, sholat ini 100 juta. Wah, enggak. Ini begini doang. Ya, bisa gak tuh kita? Ya. Nah, makanya kemudian ya, wala yanam illa an galabah, dan dia tidak tidur kecuali kalau udah dikuasain mengantuk. Ya, udah dikalahkan mengantuk baru tidur. Kalau belum ngantuk nggak tidur. Jadi ngantuk jam 9 ya tidur nggak apa-apa kalau memang ngantuk. Cuma udah kebiasaan. Jam 9 malam ngantuk tidur. Bangun-bangun jam 8. 12 jam. Nggak wajar kalau inti anak muda, kalau orang tua tuh udah kayak anak kecil lagi. Jam 9, jam 10 udah ngantuk. Orang di atas 70, 80 tuh beda. Udah kayak anak kecil lagi kan tingkahnya. Tapi kalau kita yang muda, nggak wajar. Inti Mawardi misalnya jam tuh habis sembahyang Isya kemudian ngantuk kan ini. Ya nggak bisa. Ya, nah, artinya mereka sedikit makan, sedikit tidur. Makan mereka hanya sekedar ya untuk menguatkan dia punya dirinya untuk ibadah, dan dia tidak tidur melainkan hanya karena udah teramat ngantuk. Kalau mereka nggak ngantuk, ya, itu bisa berhari-hari nggak tidur. Kita bingung, kok bisa nggak ngantuk? Kalau kita nggak ngantuk, kenapa nggak ngantuk? Karena takutnya sama Allah. Sebatas itu dia punya diri. Kalau kita tidur berarti masih belum ada takut sama Allah. Nih inti bayangin gini aja deh paling contoh. Ya, orang diponis nih kayak inti nih takut sama penjara nih. Ya. Kemudian di sidang bakal masuk penjara. Kira-kira bisa tidur gak? Paham ya? Inti barang yang inti takutin akan terjadi sama inti, bisa tidur gak gitu enak? Inti pikirin aja. Gitu. Mau dicabut nih gigi inti takut nih. Ya, lagi di dokter gigi lagi nut mau dicabut. Kan pikiran tuh anak kecil yang mau sunat misalnya takut sunat. Ada gak tidur gitu tuh? Gak ada, pegang aja mukanya begini. Mau mandir, sunat. Paham gak? Begitu, wali Allah begitu. Cuma bukan anak kecil, bukan. Gak tidur udah. Mewek aja sama Allah Ta'ala. Wah, kita bukan kelasnya. Ada orang begitu? Ada. Emang udah Allah. Emang udah garis jadi begitu. Nah, ada orang yang dilatih. Ada memang yang Allah udah kasih begitu. Udah bahkan dari kecil emang udah jadi wali. Itu makanya wahbiyah dari Allah. Tapi kata Ustadz Umar waktu belajar Kifayatul Atqiya, ada yang harus kita juga dengan usaha. Ada yang namanya wali dengan wahbiyah. Emang udah wahbiyah, udah wahbiyah tuh gak? Udah pemberian dari Allah Ta'ala, bahkan majdub dia. Majdub, inti gak bisa jedub-jedupin diri, inti disiramin air got sama orang. Coba deh. Mau jedub kayak Habib Seon. Dikata gila lo. Yang lain itu memang udah di wahbiyah dikasih. Tapi kalau yang kasbiyah ada, inti melatih diri. Tapi jangan sendirian, tanpa belajar. Akhirnya inti jadi musaddiq nanti. Musaddiq kan begitu. Ya, apa namanya? Wow, zikir wirid tanpa ilmu, tanpa ada bimbingan guru. Nah, ini kita dibimbing sama Habib Abdullah. Kalau inti mau jadi orang-orang yang Masya Allah, ini kasbiyahnya. Paham nggak? Ya, diantaranya sedikit makan, sedikit tidur. Di awal-awal udah ya, menjaga dirinya dari maksiat, terutama maksiat hati. Maksiat hati ini nggak bakal terjadi masuk ke dalam hati. Tahu ya, hati itu gibah, dengki, hasut sama orang, kesel dan sebagainya, nggak punya nggak udah segala macam. Nauzubillah. Nah, ini nggak bakal terjadi kecuali melalui mata dan kuping. Tuh, makanya jaga mata dan jaga kuping. Hadza babani ya di dalam tuh. Ini adalah 2 pintu yang masuk ke dalam hati. Kalau andai kata masuk ke mata, ini tutup langsung di tenggorokan, lu cekek. Ya, buru-buru ya, namanya manusia kita nggak lepas. Ya, jangan sampai masuk ke dalam hati. Ya, gitu. Nah, tapi usahakan untuk bisa nutup pintunya, sebab kalau pintu terbuka terus, apa yang terjadi? Masuk ke hati. Ketika hatinya rusak, maka seluruh anggota tubuhnya bakal rusak. Udah Habib Abdullah nerangin. Udah masuk, kita bisa menjaga masuk ke dalam masalah taharo, ningkat lagi ke taharo. Kemudian jaga dari makan, ya. Kemudian jaga daripada tidur. Kemudian apa lagi? La yatakallam. Jangan bicara.
Jangan berkata-kata, jangan ngobrol, jangan ngomong illa kecuali fi hajah, dalam keadaan hajat. Lagi ngajar begini banyak ngomong. Tapi di luar itu yang nggak perlu jangan ngomongin, apalagi mengandung ghibah, mengandung yang katanya dan sebagainya menjadi fitnah. Ya, Beb, kalau di Ustadz, kalau di dalam medsos gimana? Ya sama juga. Lu sebenarnya ngomong cuma nggak bisa ngomong. Pakai tulisan apa yang di hati inti keluarin melalui jari. Kalau belum pasti ya jangan. Ini bicarakan yang pasti. Yang nggak pasti ini nggak pernah ngomong. Kalau yang pasti iya. Ya apalagi di pemberitaannya. Nah, jadi jangan sampai menyebar hoax ya, keren bahasanya hoax gitu dah. Ya. Wala yukhallid. Nah, kemudian apa lagi? Jangan bercampur ahadan dengan seseorang anil khalqi minal khalqi, dari makhluk Allah. Maksudnya jangan ngumpul-ngumpul nih sama orang nih. Ya, jangan sering-sering ngumpul, jangan ngobrol, jangan ngumpul sama siapa? Illa in kana lahu fi mukhalatihi faidah, kecuali berkumpulnya kita, bergaulnya, bercampurnya kita sama orang yang memberikan kefaedahan, memberikan kemanfaatan. Inti dari pagi, siang, sore. Kalau sekarang namanya bilang majelis, ngumpul, ngobrol-ngobrol, wala manfaat, nggak bawa manfaat apa-apa, ya nggak usah. Ya, Beb bisa manfaat dunia, silakan nggak apa-apa. Inti bisa dapat kerja, bisa dapat inovatif, mendapat sesuatu yang bermanfaat, silahkan. Apalagi yang jadi ibadah. Ini kan ngumpul kita. Kita ngobrol, kita ngomong, manfaat gak? Manfaat insya Allah. Kemudian kita jelis di sini, kita duduk, kita majelis, berkumpul, bercampur gaur, manfaat bukan? Manfaat. Selain itu, ya jangan. Sebelum ada corona udah dilarang Habib Abdullah. Tuh, ini kita jaga nih ikhtiar kita, salah satunya mencegah dari penyakit juga. Nggak ngumpul sembarangan, nggak makan sembarangan, nggak minum sembarangan, nggak ngobrol yang sembarang. Jaga. Ya, makanya dibilang insya Allah jauh. Tapi kalau keluar dari sini kemudian inti kemana-mana, itu bukan tanggung jawab aneh. Ya, karena itu urusan inti. Tapi selama di sini insya Allah jaga. Ya, berkah. Ya tentunya dari baginda Nabi besar Muhammad dan para wali-wali Allah Ta'ala. Baik, nah ini yang akan dibahas sedikit. Waman aksarul akla, barang siapa, ini udah dikasih tahu ya. Nah itu masih kagak ngerti juga, kasih tahu nih, man aksarul akla. Kenapa sih kalau banyak makan tuh dilarang? Bukan dilarang apa ya, jangan. Ya dilarangnya bukan jadi itu makan jadi haram. Enggak, makan boleh. Cuma dikasih tahu, dalam hadis juga ada di dalam kitab Minahus Saniyah ya. Man aksarul akla, barang siapa yang banyak makan, ya aksar nih ya. Makan sih boleh, ya namanya takaran kan masing-masing. Kalau badan yang gede kan makannya bisa 2 piring, ya kan? Ya makan di sini nggak mesti dibilang ukuran, susah. Ya nggak bisa dibilang ukuran, karena bisa jadi inti makannya memang banyak, gitu. Ada orang yang makan sedikit, ada orang gede tapi makannya dikit, wah hebat. Ya tapi ini bicara orang yang banyak makan, gosa golbu, hatinya bakal keras. Ya, orang hatinya keras. Tahu gak inti hati keras? Keras hati. Dibilangin susah, dinasihatin kagak masuk keras sudah hatinya. Nauzubillah min dzalik. Itu diantaranya bukan hanya banyak dosa. Ya, banyak dosa juga keras hati. Banyak hadis-hadisnya tentang keras hati. Tapi ini diantaranya ternyata keras hati ini banyak makan. Ya, bentar-bentar makan. Waman aksarul akla, siapa yang banyak makan, gosa golbu, hatinya keras. Wasagulat jawarihu anil ibadah, dan berat anggota badannya dari ibadah. Berat anggota badannya. Kalau matanya untuk ibadah berat, tangannya untuk ibadah berat. Ya, anggota badan di sini bukan hanya tubuh aja, anggota badan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu namanya anggota badan. Maka berat itu anggota badan untuk ibadah. Seperti apa? Tangan kan enteng nih. Ya, buat megang Quran aja berat perasaan. HP yang lebih berat dari Quran kuat, apalagi yang gede banget tuh namanya yang tablet tablet megang kuat itu, coba megang Quran nggak kuat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Berat banget tuh ya, pala gampang ruku sujud, tapi orang-orang begitu berat gak? Berat. Termasuk kita nih ya, jalan-jalan hiking ke gunung, naik bawa bawa ransel, kuat ya, ke masjid kan nggak kuat. Tuh lihat ya, karena cintanya kurang. Tapi yang cintanya yang masya Allah, kita lihat orang-orang dulu tuh ya, ke masjid jauh-jauh, masya Allah. Ya kita yang udah selangkah. Kasratul akli tad'u ila kasratin naum wal kalam. Nah biar tahu tuh ya, kita disuruh apa ya, banyak dikit tidur, dikit ngomong. Nah diantaranya karena banyak
makana. Wa kasrul akli, banyak makan itu tad'u ila kasratin naum wal kalam. Banyak makan itu itulah yang tad'u ila, yang ngundang, yang ngajak. Da'a ila tuh ya kan mengajak, berdoa kita ngajak tuh. Jadi berarti banyak makan tuh yang ngajaknya siapa? Itu yang mengundang kepada banyaknya tidur dan ngomong, ya gitu. Jadi kalau ente lihat orang banyak tidur sama banyak ngomong, ketahuan banyak makan nih orang. Ya, jadi kalau ente lihat orang tandanya banyak makan, pasti nggak jauh daripada tukang tidur, tukang ngomong. Ya. Ada bib, dia banyak makan tapi nggak ngomong karena kebanyakan makan. di mulut, jadi mau ngomong susah. tuh akamatan banget itu. Ya. Wal muridu idza kasura naumuhu wa kalamuhu sarat iradatuhu suratan la hakikatan laha. Nah, ini orang-orang yang dimaksud ini nih, murid-murid maksud ini yang demikian ini nih, murid-murid nih, penuntut-penuntut ilmu. Apabila udah dikasih tahu masih juga banyak makan, akhir dengan banyak makan jadi banyak tidur dan banyak ngomong. Apabila orang udah banyak tidur, kasura naumu, tidurnya banyak. Wa kalamuhu, ngomongnya banyak, ngomong banyak, tidur banyak yang nggak jadi manfaat, sorot akan menjadi irodatuhu, keinginannya itu ya suratan, ya hanya yang kelihatan aja lah, hakiton lah, ya nggak ada maknanya, nggak ada apa namanya, tentu tuh ente lihat aja tuh, ya ngomongnya kemana, tujuannya kemana, itu nih orang ahli-ahli dunia, ini nggak baca apa mereka. Wafil hadis, nah terakhir dalam hadis, ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarron min batnihi hasbubni Adam luqaimat yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fasulusun li ta'ami wa sulusun li syarabi wa sulusun li nafsi. Makna bebasnya ini hadis ya, nanti kita bahas lagi nih, habis sudah nanti masuk pasal apa nih? Menjauhkan dari manusia dari maksiat nanti. Nah, ini makna bebasnya hadis ya, tidak ada yang memenuhi dari perut manusia, Ibnu Adam, anak Adam, tidak ada nih yang memenuhi ya wadah-wadah ya yang lebih buruk daripada perut. Nggak ada wadah yang memenuhi ini yang lebih buruk daripada perut. Makanya sarang penyakit adalah perut. Semua penyakit awalnya dari perut. Tuh, perutnya nggak bagus, baru nanti akhirnya lari ke jantung, lari ke ini. Awal dari mana? Perut, yang kita makan kan di perut. Tuh, paham ya? Tuh paling itu Rasul kasih tahu tuh. Ya, makanya itu yang masih muda-muda begitu. Hasbudni Adam luqamait, cukup nih sebenarnya anak Adam 2 suapan. Masya Allah, ini masih muda-muda nih. Ya. Belajar ya. Jadi kalau ntar misalnya ada makanan kebuli gitu tuh, ya makan bisa buat 7, 8, 9 orang, cukup 2 suap. Ini kagak satu nampan udah sendirian aja. Anda belajar begitu enggak? Ya, usahakan. Anda udah makan ya tempat orang enggak? Paling Anda makan buah. Ya, jangan otak kita mau makan. Ya, maka badannya segini-segini aja, kagak gede-gede. Ya. Satu, kalau tidur masih ya belum bisa enggak jaga tidur. Ya, lagi jangan buru-buru. Ya, jangan buru-buru. Nah, kita tapi belajar semuanya. Ya, arti tidurnya kelebihan. Ya, Nabi kasih tahu, Nabi baik banget. Enggak kasih yang tinggi-tinggi nih ya. Fa in kana la mahalah, memang kalau enggak mungkin gitu nih. Ya, cuma 2 suapan mungkin enggak nih? Enggak mungkin ya. Ya, Masya Allah, Nabi kasih. Fasulusun li ta'ami wa sulusun li syarabi wa sulusun nafsi. 1/3 buat makan, nih perutnya, 1/3 untuk air, 1/3 untuk napas. Nah, jadi kalau yang kantong ginian yang badannya gede pasti gede. Paham nggak? Nih hitung aja nanti lagi timbang nih, kira-kira nih lambung gua ada berapa ya? Kira-kira dapat 2 liter gak nih? Nah, kalau 2 liter, 3 liter misalnya dibagi 3, berarti gue sekali makan 1 liter. Iya, 1 liternya buat air, 1 liternya buat napas gitu. Kalau ani misalnya lambungnya kecil, ada orang lambungnya kecil. Ya udah, mungkin dimakan sepiring ketatak juga cukup. Nah, jadi belum sampai kenyang, inti cukupin untuk nanti makan. Jadi ingat ya, di Akilab Akhlak Lil Banin ya, di bab makan juz ketiga ya, jangan habis makan langsung minum, itu juga gak bagus. Jadi tungguin 15 menit sampai setengah jam baru
minum. Nah, inti jaga itu kira-kira, jangan sampai kenyang banget. Nanti waktunya minum susah, amin apa susah. Inti yang masing-masing punya perakiraan. Paham ya? Karena orang-orang beda. Ani nggak bisa bilang itu cuma 2 suapan, nggak bisa. Ntar akhirnya inti marah-marah mana lagi salah. Ya, ini Nabi ngajarin 2 suapan. Kalau memang nggak bisa, ya cukupin yang ini yang akhirnya 1/3 buat makan, 1/3 buat air, 1/3 buat napas. Nah, masing-masing takarani ente yang lebih tahu. Ya, ane nggak paksakan. Tapi kalau ente mau lebih lagi nempuh jalan-jalan aulia, maka lebih dideketin makannya. Lebih lagi bagusnya puasa. Ini yang kita susah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah buat kita. Allah panjangkan usia umur orang-orang tua kita, guru-guru kita, muslimin musliman. Ya, mudah-mudahan ulama-ulama kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah sehatkan sedia-kala, panjang umur, afiah dalam membela panji-panji Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keberkahannya yang Allah berikan kepada kita, kesehatan, panjang umur, sehat, afiah. Ala hadiniyah qulatan shallallahu alaihi nabi al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ini terakhir.